Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak juga ya bro yang tanya, kalau pakai Mesran B40 untuk engine flash gimana? Kalau pakai minyak goreng untuk engine flash bagaimana? Rasionya berapa dan macam-macam. Nah, penulis ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya munculnya engine flash itu adalah karena mesinnya ada kerak atau sludge. Jadi engine flash itu sebenarnya bukan sesuatu yang rutin ya harusnya ya. Kalau sampai engine flash itu jadi rutinitas, berarti ada yang salah dengan entah dari pemilihan merek olinya, entah dari olinya, entah dari periode penggantian olinya. Karena harusnya kalau semuanya benar, nggak akan terjadi mesin itu sampai mengalami sludge atau kerak. Jadi harusnya nggak sampai terjadi seperti itu. Kita juga harus ya sadar ya, mengapa kok engine flash itu dilakukan sebentar, mengapa kok nggak lama gitu ya, mengapa kok nggak terus-terusan gitu ya. Kayak misalnya kalau pakai carbon clean yang dicampur bensin gitu ya. Kalau carbon clean campur bensin kan dipakai terusan toh ya, dipakai normal. Kan nggak sampai harus cuma boleh 1 jam aja, cuma boleh 30 menit saja. Engine flash itu perlakuannya dibuat beda karena engine flash itu merusak sifat oli. Jadi engine flash itu memberikan sebuah keunggulan, meningkatkan satu faktor pada pelumasnya, tapi akan mengurangi faktor-faktor lain pada pelumas. Yang terutama adalah karena faktor yang jadi lebih baik pada pelumas setelah dicampuri engine flash adalah dari sisi solvensi, dari sisi pelarutan. Karena memang engine flash itu dibuat dari bahan dengan kemampuan pelarutan kuat. Ada yang dari minyak tanah, ada yang dari solar, ada yang dari nafta, ada yang dari thinner. Setahu penulis variasinya cuma 4 itu saja. Tidak ada bahan lainnya kecuali kalau memang sifat engine flashnya untuk dipakai seperti oli mesin. Nah, di satu sisi pelumas ditingkatkan kemampuannya sehingga pelarutannya jadi lebih baik atau jauh lebih baik ya. Tapi di sisi lain ada juga yang berkurang. Apa itu? Kekentalan. Karena bahannya dari solar, dari minyak tanah, dari nafta atau dari thinner, yang terjadi adalah oli jadi jauh lebih encer. Dari yang penulis tahu, kadar bahan bakar ya, kadar fuel dilution yang dianggap normal, dianggap masih toleransi untuk sebuah oli itu adalah 2%. Seingat penulis dari standarnya Blackstone, lembaga uji oli seperti itu. Jadi 2% maksimal. Engine flash itu konsentrasinya tinggi. Berapa ya? 300 ml, 400, 250. Yang kalau dicampurkan dengan pelumas, walau itu untuk mobil, itu pasti lebih dari 2%. Nah, ini tentu sesuatu yang serius karena kalau menurut lembaga uji oli yang fuel dilutionnya 2% itu sudah tidak memadai lagi.
Ya tentu ya, kita juga nggak tahu apakah ketika orang ganti oli itu kondisi olinya sebenarnya masih layak atau tidak. Karena orang nggak ada yang ganti olinya itu berdasarkan input dari uji oli. Jadi orang ganti oli ya wis berdasarkan saenake. Oh katanya orang tiap 2000 km, oh katanya orang tiap 5000 km. Itu yang dipakai. Padahal harusnya ganti oli itu ya nggak pakai acuan seperti itu, karena kondisi kendaraan beda-beda. Kalau mau pakai uji lab ya harusnya diuji lab, nunggu rekomendasi, oh ini sudah waktunya ganti oli atau enggak. Mengapa penulis sebut ini penting? Karena di oli itu ada standar ya, standar yang menentukan kapan sih oli itu tidak layak pakai. Nah kalau sesuai standar ya, oli itu sudah tidak layak pakai kalau sudah turun grade. Jadi misalnya oli 10W40 ketika dipakai terus kemudian kekentalannya turun jadi 10W30, nah itu sudah nggak layak lagi dipakai, apalagi turun 2 grade. Mengganti oli berlebihan ya, misal ya, oli yang seharusnya cuma kuat tahan dipakai 1000 km terus dipakai di 2000 km, ya bisa jadi kekentalannya sudah turun parah ya. Atau kalau sudah parah lagi, makin terlalu parah ya, jadi makin kental juga. Enggak cuma jadi makin encer, tapi sudah parah mencapai tahap oksidasi sehingga menjadi terlalu kental. Kalau sudah sampai terlalu kental, nah itu wis wis berlebihan sekali ya, sudah over limit sekali. Olinya sudah mulai hitam juga, mulai abu-abu gitu ya, nggak lagi warna coklat. Nah kalau oli sudah hitam gitu, kondisinya biasanya sudah sangat encer sekali. Begitu dicampuri engine flush, nah wis makin encer lagi. Yang namanya pelumasan itu butuh kekentalan minimum ya. Kalau dari spesifikasi kendaraan ada istilah HTHS minimal. Jadi terserah mau pilih oli paling encer, tapi untuk HTHS-nya nggak boleh kurang dari angka sekian. Sayangnya ya, spesifikasi oli kebanyakan tidak mencantumkan HTHS ini. Padahal ini penting. Ya, sayangnya juga orang-orang yang melakukan uji VOA, Virgin Oil Analysis, analisa oli yang diperuntukkan untuk oli baru, itu juga tidak melakukan analisa HTHS juga. Padahal itu penting. HTHS menunjukkan indikasi berapa kuat olinya ketika olinya dipanasi 150 derajat dan mengalami proses shear, dikocok-kocok. Angkanya biasanya akan jauh lebih rendah daripada KV100, selain karena suhunya lebih tinggi, juga karena olinya mengalami shear itu. Oli yang kurang baik, dia akan punya angka HTHS yang lebih buruk dari kompetitornya. Jadi oli yang HTHS-nya
jauh daripada oli kompetitor dengan kekentalan yang sama, itu kemampuannya jauh lebih buruk. Nah, penggunaan engine flush membuat lapisan olinya ini jadi terlalu encer. Secara HTHS pasti akan jauh lebih rendah. Nah, kalau sudah terlalu rendah ya akan terjadi aus. Mungkin ada yang ngomong, loh kan mas, ada aditif anti aus, ada aditif EP. Memang, tapi kalau oli bekas, aditif anti EP, aditif anti ausnya itu mungkin sudah habis. Jadi kelemahan dari aditif anti aus, aditif EP, extreme pressure, itu sifatnya bisa habis. Habisnya kenapa? Karena dipaksa untuk jadi pelindung terus. Ketika gesekan terjadi parah terus, jadi kepake terus. Kenapa kepake terus? Ya karena itu tadi, bahan dasar olinya sudah tidak mampu lagi jadi bantalan pemisah antara logam dengan logam. Nggak bisa jadi bantalan pemisah, ya itu tadi, karena terlalu encer. Jadi engine flush itu dijalankan sebentar, 1 jam 30 menit. Itu sebenarnya alasannya adalah karena kalau terlalu lama ngerusak, bikin aus, macam-macam. Selain itu juga karena sifat solvensi yang sangat tinggi, engine flush bisa merusak seal juga, seal-seal yang ada pada mesin. Jadi itu ya alasan mengapa kok dilakukan pendek, dilakukan singkat. Kalau misalnya ya engine flush itu sakti, ya harusnya nggak butuh waktu lama lah, 5 menit gitu ya, 1 menit gitu ya. Oh, namanya membilas, dalam waktu 1 menit aja ya oli sudah bersirkulasi kan. Kenapa butuh waktu lama? Tapi kan enggak, 30 menit, 1 jam gitu ya, 15 menit lah minimnya. Wes alasannya macam-macam. Padahal ya sebenarnya yang namanya kerak itu enggak mudah untuk dihilangkan. Yang namanya kerak nggak bisa cuma dari 1 jam jalan aja bisa hilang. Karena sifat kerak oli sendiri kadang bisa keras sekali. Sifatnya wis koyo keraknya di wajan gitu ya. Bagiannya sampai tebel sekali yang kalau dikerep pakai pisau pun sulit. Bisa seperti itu keraknya. Dari yang ya pengalaman atau terima testimoni sharing-sharing dari mereka yang sudah pakai meseran B40 dan minyak goreng ya. Bukan pengalaman penulis sendiri, karena penulis ya kendaraannya nggak mengalami sludge, nggak mengalami kerak ya, jadi nggak bisa pakai pengalaman pribadi. Dari pengalaman mereka yang sudah coba untuk membersihkan kerak atau sludge, kalau menggunakan oli saja ya, pakai meseran super, meseran B40, meseran SA40, itu butuh ya kira-kira 5.000 km gitu, 5.000, 7.000 gitu. Nah, kalau pakai minyak goreng bisa lebih cepat. Ada yang banyak kotorannya sudah hilang setelah pemakaian 1.000 km atau 2.000 km. Nah, tapi tentu ya nggak bisa terlalu kencang.
Lebih baik bila pembersihannya dilakukan sedikit-sedikit, karena butuh waktu ya untuk bisa memecah kerak-kerak itu. Di oli sendiri terbagi dua ya, untuk bagian tiga sih sebenarnya. Tiga sifat, tiga unsur pada oli, tiga faktor pada oli yang mempengaruhi pembersihan kerak atau sludge. Yang pertama, solvensi. Yang kedua, deterjen. Yang ketiga, dispersan ya. Solvensi, deterjen, dan dispersan. Solvensi dipengaruhi terutama oleh bahan olinya. Bahan oli dalam artian yang 90 atau 80 sampai 90% bagian dari olinya. Dipengaruhi oleh bahan dasar, maksudnya bahan dasar adalah dari grup berapa bahan olinya, grup 1, 2, 3, 4 atau 5. Oli otomotif kebanyakan grup 2 dan grup 3. Sedikit sekali yang grup 4, juga sedikit yang grup 1, wis langka. Bahan oli yang mempunyai pelarutan kuat itu adalah bahan oli yang paling baik adalah grup 5, polyol ester atau diester. Dan yang level berikutnya adalah grup 1. Kayak yang kalau di material safety datasheet tulisannya solvent refined. Minyak goreng termasuk juga pada bahan yang mempunyai solvensi yang kuat. Deterjen itu adalah aditif yang ditambahkan pada oli. Deterjen ini biasanya paling sedikit di motor, apalagi oli Jaso MA, dan paling banyak kalau di oli mesin diesel yang pakai bahan bakar solar. Dispersan ya selalu ditambahkan juga. Solvensi itu sifatnya adalah membuat partikel-partikel bisa mudah larut. Deterjen adalah membuat bagian kerak-kerak itu jadi mecah, jadi terurai. Dispersan fungsinya adalah membuat partikel yang terurai ini jadi lebih mudah larut. Jadi ketiganya mempunyai faktor yang penting. Yang paling penting tentu dari solvensinya, karena percuma kalau sudah diurai keraknya gitu tapi nggak bisa larut, balik lagi ngendap. Nah, kalau misalnya butuh membersihkan mesin dari sludge dan kerak, ya kita tentu butuh oli yang mempunyai tiga sifat itu. Kalau dispersannya sendiri kita nggak bisa tahu berapa banyak kandungan dispersan pada oli, tapi kita bisa minim memperkirakan berapa banyak kandungan deterjen. Kita bisa memperkirakan bagaimana sifat bahan oli, sifat oli dari harganya maupun material safety datasheet maupun dari produk datasheetnya. Kalau deterjen banyak itu ada pada oli HDO. Kalau oli yang punya pelarutan besar ada pada oli grup 1, itu bisa kita lihat pada produk datasheet, yaitu dari pour point titik tuangnya yang rendah, biasanya minus 9 derajat Celcius atau minus 12 derajat Celcius.
Yang grup 2 biasanya minus 24 derajat. Yang minus 33, 36 macam-macam. Nah, itu mesti kadang karena sudah ditambahi aditif apa ya, PPA atau apalah, lupa. Nah, jadi yang sudah ditambahi aditif untuk menurunkan titik pour pointnya, pelumasnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa perkirakan lagi. Kalau grup 4 biasanya punya pour point yang jauh lebih rendah lagi, minus 59 derajat, minus 60 derajat. Itu ya wis memang keunggulannya bahan PAU seperti itu. Nah, sementara itu bahan yang sekarang ini terbukti, walau nggak menutup kemungkinan ada bahan lain yang lebih baik. Bahan yang sudah terbukti bisa membantu membersihkan mesin, nggak dalam waktu kilat ya, nggak sampai nggak 1 jam 2 jam ya, tapi lebih ya. Yang sudah terbukti itu adalah kombinasi antara mesran B40 dan campuran minyak goreng 10%. Nah, kalau sudah menggunakan mesran B40 atau minyak goreng dalam pemakaian normal oli, sudah nggak perlu lagi dilakukan engine flush, karena ya sifat pelarutannya sudah bagus. Tinggal sabar saja, dipakai terus sampai misalnya olinya jadi kental, karena bisa jadi keraknya rontok semua, sampai olinya hitam karena keraknya rontok semua, atau suara mesin kasar karena ya bisa jadi ada kotoran lain di dalam mesin. Ada beberapa orang yang mengalami olinya itu jadi makin lama makin awet. Ada yang mengalami mesin makin lama makin ringan. Jadi nggak instan ya proses pembersihannya. Yang jelas kalau sampai suara mesin sudah kasar, nah itu baiknya segera ganti oli, atau kalau oli berkurang, atau kalau oli warna hitam, dan ya sifat-sifat yang sudah umum lah, sifat-sifat yang buruk pada oli ya. Entah kalau ada yang meracuni lagi, oh suara mesin kasar, belum tentu olinya sudah rusak, ada juga. Oh oli warna hitam, belum tentu olinya sudah rusak, ada juga yang ngomong gitu. Penulis tetep ya, kalau oli hitam itu tandanya olinya wis rusak, ojo digawe drain, lebih aman toh. Kalau oli sudah berkurang ya wis, kalau misalnya olinya masih bening ya silahkan di top up, tapi kalau olinya sudah coklat wis mending nggak usah lah, ganti. Nah, bagaimana kalau misalnya merasa olinya kurang bagus ya, maksudnya mesran B40 dianggap kelasnya di bawah oli yang biasanya dipakai, jadi pingin pakai mesran B40 hanya untuk engine flush saja, minyak goreng hanya untuk engine flush saja. Kalau penulis sendiri ya lebih merekomendasikan penggunaan terusan kalau untuk minyak goreng ya. Kalau misalnya merasa mesran B40 itu olinya kurang bagus, percuma lah melakukan engine flush sebentar, cuma 1 jam itu, karena ya keraknya butuh waktu lama untuk bisa membersihkan. Jadi menurut penulis kalau engine flush 1 jam
pakai minyak goreng atau pakai meseran B40. Ya, menurut penulis itu buang-buang uang ya, karena itu cuma sebentar. Sementara itu yang namanya pembersihan mesin itu nggak bisa sebentar, butuh waktu, nggak bisa instan. Percuma ya mau membersihkan mesin kalau cuma 1 jam, itu buang-buang uang, nggak ada efeknya. Dan ya kalau menurut penulis butuh kombinasi, nggak cuma dari pelarutan saja, tapi juga dispersannya sendiri, deterjennya sendiri itu juga penting. Jadi menurut penulis, kalau mau engine flush, jadi kalau misalnya mau membersihkan mesin, nggak bisa hanya minyak goreng saja. Kalau mau paling efektif, nggak bisa hanya meseran B40 saja. Kalau mungkin pilih yang pingin yang konvensional ya, bukan yang apa jenenge, bukan yang pakai minyak gorengan ya, mau pakai model yang lebih normalnya, rasanya opsinya cuma red line ya, campur HDEO, campur oli diesel yang punya pembersihan yang baik. Terserah HDEO yang mana lah, karena kebanyakan HDEO didesain untuk bisa membersihkan mesin dengan baik. Tapi ya kembali lagi, jangan dijadikan engine flush. Lebih baik dicampuri dengan oli mesin. Karena oli mesin itu ya kalau oli mesinnya resepnya benar, pasti akan sudah mengandung deterjen dan dispersan juga, walau itu oli motor sekalipun, walau itu oli Jasu MA. Kalau olinya PCMO ya makin banyak, apalagi kalau olinya HDEO. Karena memang terjadinya sludge itu jauh lebih tinggi kemungkinannya kalau pakai solar. Kalau bahan bakarnya solar. Apalagi bahan bakar biosolar. Biosolar yang pakai FAME. Karena di Eropa sendiri setahu penulis sudah nggak pakai FAME untuk biosolarnya, tapi pakai embuh bahannya opo lah. Yang generasi kedua yang bahan bakarnya bisa tahan rusak, yang tidak mudah terurai kalau dibandingkan dengan FAME. Ya wes itu saja ya. Jadi untuk pakai minyak goreng atau meseran B40 sebagai engine flush, penulis tidak rekomendasikan. Kalau nggak mau pakai campuran minyak goreng, ya wes pakai campuran itulah red line lah ya. Red line itu polyester, pakai campuran 10% kayak atau berapa. Kalau dipakai sebagai aditif, harganya termasuk murah ya, kan berapa? 350.000 dapat 1 liter. Nah kalau 100 ml kan 35.000. Wes sama lah kayak harganya manol ester atau aditif-aditif oli yang lain. Kalau soal sealnya ya beda lagi ya. Jangan harapkan seal itu aman kalau bahan olinya bukan grup 1 atau ester. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.